Bencana terjadi di berbagai belahan dunia akibat ketidakselarasan 4 unsur alam dan kekeruhan batin manusia. Seakan memberikan peringatan, saatnya manusia menyadari keadaan genting bumi, menyelami dharma, introspeksi diri, serta melakukan pertobatan. Dengan visi mensucikan hati manusia sehingga dunia bebas bencana, Yayasan Buddha Seci menyebarkan cinta kasih ke berbagai pelosok dunia. Tak hanya menyelamatkan fisik saja, insan seci juga mencerahkan batin sehingga tercipta dunia yang damai sejahtera. Tahun 1966 silam, Master Cheng Yen bertekad menghimpun kekuatan untuk menolong umat manusia yang menderita sakit dan kemiskinan. Diawali dengan sebuah celengan bambu, beberapa ibu rumah tangga menyisihkan 50 sen setiap hari dari uang belanja sayur. Inilah awal berdirinya Yayasan Amal Seci yang kini telah tersebar di beberapa negara di dunia. Celengan bambu ini menjadi simbol nyata, melambangkan semangat cinta kasih seci dan mampu menahan kesulitan yang tak boleh dilupakan. Dari sinilah sumber inspirasi semua insan seci muncul. Tahun 1993, Bahtera Seci dari Taiwan berlabuh ke Indonesia. Relawan Seci Indonesia yang terdiri dari para istri pengusaha Taiwan ini memulai sumbangsi kepada masyarakat Indonesia dengan kegiatan kecil seperti kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo. Dari benih cinta kasih yang kecil ini menjadi mula cinta kasih yang besar. 那时候我们才一群，就是5、6个师姐们，我们就是回去金色，那就是请示上人哦，是不是我们可以在印尼做慈济？所以这个缘起就是这样一个又开始了。 Tahun 1994, Yayasan Buddha Seci Indonesia secara akte terdaftar di Pengadilan Tinggi Negeri dengan diketuai oleh Liu Shumei. Saat itu Master berkata, hidup di negara orang haruslah bersumbangsih bagi masyarakat setempat. 第一个语言不同，所以我们时常是借的那个比手画脚，就是说，但是呢，就是说一个微笑是一个很好的沟通。那他也知道是说我们是很诚恳的，好愿意来帮助。 Meskipun ada kendala bahasa dan asing terhadap lingkungan di Indonesia, dengan sikap tanpa pamrih, mereka menggunakan senyuman untuk membangun interaksi terhadap masyarakat Indonesia. Inilah langkah awal misi Amal Seci di Indonesia. September 1998, Insan Seci Indonesia menemui Master Cheng Yen di Taiwan.
Insan Seci menyampaikan adanya kesenjangan sosial akibat kerusuhan. Sebelumnya, pada Mei 1998, Chia Wen-yu, relawan Komite Seci yang saat itu adalah sekretaris pendiri Sinarmas Group, telah mengajak atasannya, Eka Cipta Wijaya, menemui Master Cheng Yen di Taiwan. Ditemani pula oleh istri dan anaknya, Frankie O. Wijaya. Eka Cipta menyampaikan adanya jurang pemisah yang sangat jauh antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia. Master Cheng Yen berpesan dengan memberikan cinta kasih, maka tali kebencian dapat diputuskan. Master juga mengatakan, tentara dan polisi yang menjaga Jakarta juga harus dibantu. Desember 1998, lebih dari 38.000 paket sembako berisi beras, minyak goreng dan gula dibagikan kepada para prajurit anggota TNI. Dari Januari hingga Februari 1999, lebih dari 61.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat Indonesia. Dengan cinta kasih, bantuan disalurkan oleh Insan Seci, didukung oleh pimpinan dan staf Sinarmas Group bersama para relawan dari 8 negara yang diutus Master Cheng Yen. Sebelum tahun 1940, Kali Angke terkenal jernih dan lebar. Seiring berkembang pesatnya kota Jakarta, warga dari berbagai daerah melakukan migrasi ke kota Jakarta. Tepian Kali Angke pun menjadi padat dihuni oleh warga. Kali Angke yang dulu jernih menjadi kuning, kuning menjadi hitam. Lebar kali awalnya 75 meter, kini menyusut menjadi 25 meter saja. Sampah menumpuk di mana-mana. Inilah kali yang dijuluki jantung hitam raksasa. Pasca banjir, rumah-rumah di bantaran Kali Angke sering digenangi air. Permasalahan ini mengetuk hati Insan Seci Indonesia untuk menemukan solusi bagi kehidupan warga tepian Kali Angke. Maret 2002, sejumlah relawan Seci meminta petunjuk dari Master Cheng Yen atas permasalahan banjir di Jakarta. Master memberikan arahan untuk melakukan 5P, yakni pembersihan sampah, penyedotan genangan air, penyemprotan pencegahan penyakit, pengobatan massal, pembangunan perumahan cinta kasih. Berdasarkan program 5P, bersama masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta serta didukung oleh relawan Seci Internasional, Insan Seci Indonesia bergotong royong menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta. Tanggal 25 Agustus 2003, Perumahan Cinta Kasih diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, berjumlah 1.100 unit rumah. Semua makhluk hidup damai berdampingan. Sebagai apresiasi pemerintah terhadap sumbangsi Seci terhadap Kali Angke, pada tahun 2007, Kali Angke diberi nama Kali Angke Seci oleh Sutioso yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya sudah keluarkan surat keputusan Gubernur menamakan sungai tersebut adalah Kali Seci. Wakil Ketua Yayasan Muda Seci Indonesia, Bapak Sugianto Kusuma. Kami sangat terima kasih. Kami sangat terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sutioso. Dengan semangat satu keluarga, tahun 2003, Insan Seci mengadakan program bantuan kemanusiaan, menyebarkan cinta kasih melalui pembagian beras untuk jangka waktu 2 tahun. Sebanyak 50.000 ton beras cinta kasih dibagikan oleh Insan Seci kepada masyarakat Indonesia yang kurang mampu seperti di Jakarta, Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Pembagian beras sebanyak 50.000 ton telah meringankan beban penderitaan 2.500.000 keluarga.
Indonesia, tsunami menerjang Aceh dan pesisir barat Sumatera Utara, menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Sementara, ratusan ribu masyarakat yang selamat hidup dalam keprihatinan. Rumah dan infrastruktur hancur dalam seketika. Tim bantuan darurat tidak dapat masuk ke lokasi bencana. Dua hari pasca bencana, relawan Seci bergegas menyalurkan bantuan darurat kepada korban tsunami, seperti sembako, baksos pengobatan, serta pendirian tenda pengungsian. September 2005, Insan Seci Indonesia menggunakan dana cinta kasih yang telah dihimpun oleh Insan Seci dari berbagai negara untuk membangun 2.568 unit rumah yang tersebar di 3 wilayah Aceh. 716 unit rumah di Pantirik, 850 unit rumah di Nehen, 1.002 unit rumah di Melaboh. Saya senang dengan moto tadi, menenteramkan raga, menenteramkan jiwa, dan kemudian memulihkan kehidupan. Demikian sampaikan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih saya kepada semua pejuang kemanusiaan, utamanya yang di bawah Yayasan Buddha Suci Indonesia. Tak hanya di Aceh, bantuan juga disalurkan di berbagai lokasi bencana di Indonesia. Populasi Jakarta yang sangat padat, rumah-rumah yang saling berdesakan, lingkungan yang tak sehat, serta sanitasi yang buruk menjadi permasalahan pelik di ibu kota. Melihat kondisi ini, Desember 2006, Insan Seci bekerja sama dengan pemerintah daerah, pihak militer, dan instansi terkait mengadakan program bedah rumah. Mengusung tema program 3S, sehat lingkungan, sehat keluarga, dan sehat ekonominya. Seci memberikan bantuan bedah rumah pada masyarakat tidak mampu di Kampung Belakang, Kelurahan Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat. Masalah pokok itu masalah perumahan. Saya rasa itu pasti bisa, karena bukan naik tarafnya itu perubahan nasib untuk satu keluarga. Karena apa? Satu, dia nggak usah kehujanan, anaknya sekolah jauh lebih tenang, jadi orang tuanya mau pergi kemana-mana juga tidak pemikiran rumahnya. Untuk cari nafkah, untuk bisa lebih tenang. Master menyadari menderita sakit adalah sumber dari kemiskinan. Orang yang menderita sakit tidak mampu mencari nafkah. Begitu juga orang kaya pun bisa jatuh miskin apabila digerogoti penyakit. Bulan November 1995, Yayasan Buddha Suci Indonesia melakukan pemberantasan TBC dan pengobatan penyakit paru-paru di Serang, Banten. Sejak tahun 1999, Seci mulai melakukan baksos kesehatan besar dengan tindakan operasi secara rutin setiap tahunnya. Sejak
kecil saya sering sakit. Kadang-kadang tubuh saya panas. Tahun 2004, di saat usianya 15 tahun, Sofyan dibawa orang tuanya untuk mengikuti baksos kesehatan Tima di Poliklinik Cinta Kasih Seci, Cengkareng. Dokter Tima merujuk Sofyan untuk menjalani pembedahan ke Rumah Sakit Seci Hualien, Taiwan. Setelah menjalani beberapa kali operasi di Taiwan, kondisi Sofyan secara perlahan menunjukkan perubahan. Sofyan telah mendapatkan bantuan perawatan medis Seci selama 8 tahun. Sofyan kini adalah seorang motivator yang sering memberi semangat kepada sesama yang memiliki keterbatasan fisik. Ia juga membagikan pengalaman hidupnya kepada anak-anak asuh Seci agar mereka tak mudah menyerah dan terus melangkah dengan penuh keberanian. Setiap kali terjadi bencana, tim medis Tima hadir di lokasi untuk menyediakan pengobatan gratis bagi korban bencana. Dengan berdirinya Tima di Indonesia, kegiatan bakti sosial baik berskala besar dengan tindakan pembedahan maupun baksos umum dan gigi hampir setiap bulan diselenggarakan di seluruh pelosok di Indonesia. Sarana dan prasarana Seci untuk memberikan pengobatan gratis dan biaya berobat terjangkau diwujudkan dengan pendirian Poliklinik Cinta Kasih Seci pada Agustus 2003 di Kompleks Perumahan Cinta Kasih Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk semakin melayani masyarakat secara luas, pada awal tahun 2008, Poliklinik Cinta Kasih Seci berubah status menjadi Rumah Sakit Khusus Bedah atau RSKB Cinta Kasih Seci yang beroperasi 24 jam. Melindungi kehidupan dengan penuh cinta kasih, mewariskan welas asih di tengah masyarakat. Semoga misi kesehatan Seci dapat terus memberi manfaat kepada sesama.